Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bangga Kencana dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga sehat dan selalu semangat. Amin. Senang sekali kali ini tim IPKB Sukoharjo bisa berjumpa dengan teman-teman semua di acara live talk show di Instagram IPKB Jawa Tengah. Tema yang akan kita angkat kali ini mengenai learning from home. Tapi sebelumnya, sebelum ke pembahasan, kita perkenalan dulu ya. Nama saya Yasmin sebagai moderator dan ada dua orang cantik di sebelah kanan dan kiri saya. Yang sebelah kiri ada Ibu Yuraida Ita Kurniawati, Sarjana Psikologi Magister Sains. Halo, apa kabar Ibu? Ya, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah datang ke sini, sudah berbagi ilmu. Terima kasih. Kemudian ada Mbak Dia di samping kanan saya. Ya. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, Mbak Dia ini merupakan salah satu PKB Sukoharjo yang teraktif, pintar, semangat, dan mungkin semua ini bisa dicontoh buat kita sebagai juniornya. Di ruangan ini boleh tepukannya buat dua narasumber yang cantik ini. Sebelum kita lanjut ke topik, saya akan mengingatkan kembali ada giveaway untuk 3 penanya terbaik, masing-masing mendapatkan pulsa Rp50.000 dan akan diumumkan setelah tayangan ini selesai. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini dan siapkan pertanyaan terbaik kalian. Oke, lanjut saja langsung ke materi. Kali ini kita akan bahas tentang mengenai well-being from home. Apa sih well-being from home itu? Well-being from home maksud saya. Well-being from home itu adalah menjaga kewarasan, mempertahankan kewarasan atau kesejahteraan selama pandemi di rumah. Nah, selama COVID-19 ini mengglobal, mendunia ya, terutama di Indonesia, kita harus physical distancing atau social distancing dengan orang lain. Tentu saja itu menyebabkan kita harus belajar di rumah, beribadah dari rumah maupun bekerja dari rumah. Tentu saja hal ini rumah sebagai pusat segala aktivitas kegiatan. Oleh karena itu, berarti orang tua sangat berperan penting dan aktif, dan mungkin lebih banyak perannya di sini karena semua kegiatan aktivitas itu dari rumah. Itu mungkin ya ada keterbatasan tersendiri ya, mungkin. Ya memang sejatinya seperti itu. Orang tua juga harus mengurusi pekerjaannya, kemudian mengurus rumah tangganya juga, dan membimbing anak-anaknya dan mengajari tentang bagaimana mengelola belajar di rumah dengan baik. Nah, oleh karena itu, karena tidak jarang orang tua itu mengeluh tentang keadaan seperti ini. Juga anak yang sudah dibebankan PR atau tugas dari guru yang sangat berjibun banyaknya. Oleh karena itu, jadi gimana kita menghadapi seperti ini, keadaan keluarga yang seperti ini? Karena kalau ini dilanjutkan lebih jauh, maka akan tercipta kejenuhan, kebosanan atau stres yang berlanjut, terutama untuk orang tua dan anak sendiri. Oke, langsung saja. Di sini ada Mbak Dia sebagai narasumber pertama yang akan menjelaskan peran 8 fungsi keluarga yang berhubungan dengan well-being from home untuk mempertahankan kewarasan dari rumah. Monggo Mbak Dia, bisa dijelaskan semua? Tapi sebelumnya kan kita lagi nih teman-teman, ada baiknya loh kalau kita menyapa teman-teman yang ada di sana yang sudah ikut follow-nya. Oh iya, ada Mas Wahyu Dayatulyo. Oh, Mas Wahyu, hai Mas Wahyu. Iya, dari PKB Batang. Beliau adalah sekretarisnya dan juga PLKB. Ada Mbak Eki Septiani dari Oh iya,
lihat juga ada IPKB Batang dan Mbak Eki Septiani. Halo Mbak Eki, selamat pagi, apa kabar? Terus kemudian ada lagi mungkin. Terima kasih yang sudah bergabung, teman-teman yang sudah bergabung. Sambil menunggu ya, Sambil menunggu mungkin Mbak ya. Saya akan menjelaskan itu apa yang dimaksud dengan 8 fungsi keluarga dalam menghadapi kita dalam menghadapi pandemi COVID ini ya. Jadi dari 8 fungsi keluarga itu kan kita sudah fundamental sekali ya, kita sebagai penyuluh KP selalu mengeluarkan apa yang namanya 8 fungsi keluarga. Dari 8 fungsi keluarga itu sendiri yang pertama adalah fungsi agama. Dari fungsi agama ini orang tua benar-benar sebagai contoh yang berperan penting dalam menanamkan norma agama di dalam keluarga. Dan yang kedua adalah norma fungsi kasih sayang, yang dimana orang tua juga sangat berperan penting dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dan ini yang dengan adanya kasih sayang ini anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan dia akan bisa menghadapi masa depannya dengan lebih baik lagi. Yang ketiga adalah fungsi perlindungan, ya. Walaupun di rumah saja ya, kita ideal dalam rumah, idealnya itu rumah itu tempat yang paling nyaman bagi keluarga. Dan yang keempat itu ada fungsi sosial budaya. Jadi orang tua, tetap orang tua ya, orang tua menanamkan norma-norma dan adab di dalam rumah. Bagaimana seorang anak itu melakukan berinteraksi dengan orang tua dengan adab yang baik. Bagaimana yang lebih tua memperlakukan yang lebih muda dan sebaliknya. Yang kelima adalah fungsi reproduksi, dan terutama bagi yang belum punya anak ya ini fungsi reproduksi ini sangat penting ya. Tapi ingat, walaupun fungsi reproduksi tetap harus dijaga dengan menggunakan alat kontrasepsi. Dan yang keenam ada fungsi sosialisasi dan pendidikan. Nah, karena orang tua itu di rumah bersama anak-anak dan anak-anak sekolah dari rumah, orang tua harus menjadi pendidik yang baik bagi anak-anaknya. Kalau untuk fungsi ekonomi, jelas sekali ini banyak kena dampak dari pandemi COVID ini ya, teman-teman. Dan karena adanya pengurangan pekerjaan, lalu ada pengurangan penghasilan, terutama yang bagi buruh harian lepas dan sebagainya, ini benar-benar harus terbuka antara suami dan istri. Jadi antara penghasilan dan pengeluaran itu benar-benar harus balance dan harus memprioritaskan pengeluaran yang paling penting-penting saja. Jadi yang untuk tersier, sekunder, kuartet itu sebaiknya dihilangkan aja. Betul nggak? Betul ya. Ya, lalu yang terakhir itu adalah fungsi pembinaan lingkungan. Jadi mungkin dengan pembinaan lingkungan, kalau kita punya halamannya sedikit di depan rumah, mungkin kita bisa optimalkan dengan menanam tanaman sayur mayur dan lain sebagainya. Lumayanlah kalau untuk hobi juga bisa menghilangkan stres juga. Nah, mungkin itu ya dari 8 fungsi keluarga, Mbak Yasmin. Terkait 8 fungsi keluarga ini yang sudah disebutkan Mbak Dia, itu apa yang paling penting di antara 8 fungsi keluarga? Penting semua menurut saya. Jadi dari 8 itu semuanya itu saling menyatu, saling mendukung, dan tapi ada satu yang paling fundamental itu adalah fungsi agama. Jadi fungsi agama itu yang membentengi keluarga agar menjadi lebih sejahtera dari dalam maupun dari luar. Gitu. Karena agama mungkin sebagai fondasi awal ya, agama seseorang. Iya. Oke, kita kembali ke Ibu Jura. Oh iya. Kalau tadi Mbak Dia sudah menjelaskan tentang living from home, dilihat dari segi 8 fungsi keluarga. Nah, maksud living from home untuk dilihat dari sisi psikologinya sendiri seperti apa? Terima kasih Mbak Yasmin. Ya, sebelumnya selamat pagi Sobat Keluarga Indonesia. Ya, semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua ya, dan tetap dalam kondisi yang bahagia. Well-being from home. Well-being secara harfiah. Jadi mungkin sudah disebutkan Mbak Yasmin, sejahtera gitu ya. Kondisi di mana seseorang itu
tidak hanya dia bebas atau terlepas dari masalah-masalah mental, tapi dia juga memiliki sikap yang positif terhadap dirinya, memandang orang lain, kemudian dia juga mampu mengembangkan diri, dan dia meyakini bahwa hidup itu bermakna, gitu ya. Jadi secara ringkasnya intinya well-being from whom yaitu bagaimana kita merasa nyaman, bahagia, dan bermanfaat dari rumah. Seperti itu, Mbak Yati. Berarti harus memandang semua itu dari segi positif. Harus positif Iya, ya, harus positif dan jadi ketika kita semua memandang positif ya, bagaimana nanti pikiran kita positif bisa mempengaruhi sistem imun kita, gitu ya. Ketika kita sudah bisa berpikir positif, mampu mengembangkan diri, ya, so, secara psikisnya sehat, secara fisiknya juga akan sehat, insya Allah seperti itu. Berbicara tentang well-being problem itu, ada dampak pandemi corona, terutama dari kesehatan mental sendiri. Nah, itu dampaknya seperti apa ya? Mau akan dijelaskan? Dampak pandemi corona, gitu ya, bagi kesehatan mental. Nah, kita semua tahu bahwa corona itu sudah menjadi sebuah pandemi. Jadi di seluruh dunia merasakan hal yang sama, di mana semua orang harus berada di dalam rumah, isolasi diri dalam waktu yang kita tidak tahu sampai kapan, gitu ya, sampai batas kapan kita tidak tahu, sehingga ketika ini terjadi terus menerus, gitu ya, akan ada dampak secara mentalnya, ya, dalam mentalnya. Kalau kita lihat, gitu ya, dari orang dewasa, dari orang tua, gitu ya, bagaimana ketika kita harus di dalam rumah. Tadi Mbak Tia sudah mengatakan ya bahwa kalau yang buruh lepas ya pengharian, gitu ya, ketika di dalam rumah terus, gitu ya, akan ada penurunan secara ekonomi, ya, sehingga itu akan membuat kecemasan, gitu ya, kecemasan besok saya harus bagaimana, makan seperti apa, gitu ya, kecemasan yang membuat mental tidak sehat. Dari sisi remaja, gitu ya, kebetulan saya sahabat dengan remaja, gitu ya, saya mampu anak-anak remaja. Saya berikan sebuah survei ke anak-anak, gitu ya. Silakan kalian tuliskan, gitu ya. Kalian tuliskan perasaan kalian, bagaimana perasaan kalian ketika di rumah selama pandemi ini, gitu ya. Tuliskan perasaannya, gitu ya. Dari jawaban-jawaban mereka, gitu ya, paling banyak yang ditulis adalah bosan, gitu ya. Semua mungkin merasakan hal yang sama, ya. Bosan, Bu. Tugasnya banyak. Setiap hari saya harus mengerjakan tugas secara online. Saya tidak bisa kemana-mana, itu harus di rumah. Yang pertama dari bosan, kemudian ada rasa jenuh, gitu ya. Rasa jenuh. Kemudian sedih, saya sedih, Bu, di rumah terus, nggak bisa ketemu teman. Cemas, Bu, dengan kondisi yang seperti ini. Kita lihat ya di Sukoharjo untuk online, gitu ya, mungkin bertambah, gitu. Campur aduk rasa mereka, gitu ya. Jadi ketika hal ini dirasakan terus menerus, ya otomatis kesehatan mental akan terganggu, ya. Nah, ini dari sisi kesehatan mental. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu ya. Ada Mas Fajar Silent Man. Hai Mas Fajar Silent Man. Halo Mas Fajar. Ada dari Silent ya. Kota Pekalongan. Halo Kota Pekalongan, apa kabar? Ada dari Balai Penyuluhan Muter Sukoharjo. Ada dari juga IPKB Kabupaten Magelang. Magelang, jauh banget kita Magelangnya. Ada juga dari IPKB Jepara. Parah, lebih jauh Lebih jauh lagi. Dan ada dari KB Cepogo. Terima kasih sudah nonton teman-teman. Tetap stay tune di sini sampai akhir ya. Nah, untuk Ibu Yura tadi, bagaimana
merubah mindset kecemasan seseorang menjadi lebih positif. Dan yang berhubungan dengan kesehatan mental. Ya, bagaimana mengubah mindset gitu ya, mindset dari yang cemas gitu ya menjadi sesuatu hal yang positif gitu ya. Ya, di sini peran keluarga ya, peran keluarga dari ya, dari disampaikan ya tadi bagian beberapa fungsi keluarga ya, di mana di sini tadi yang paling penting fundamental adalah agama ya, mengubah rasa cemas itu menjadi sesuatu yang positif ya, cemas tidak berlebihan. Ya, kita tahu sebagai manusia yang beriman gitu ya, kita beragama gitu ya, bahwa kita tidak boleh panik secara berlebihan, cemas secara berlebihan gitu ya, sehingga jadi kita berpikirnya negatif gitu ya. Ya, cemas tapi kita juga secara dalam batas tertentu, karena memang seperti ini ya, seperti kita ya nggak bisa cuma juga cemas tapi kita tetap ikhtiar gitu ya, kita tetap ikhtiar bagaimana anjuran dari pemerintah tetap stay di rumah, ketika harus keluar ya gunakan masker, kemudian cuci tangan dengan sabun yang bersih gitu ya. Jadi ketika kita sudah mengikuti semua anjuran pemerintah, kita melakukan pola hidup bersih gitu ya, dan berpikir positif gitu ya, karena kita punya agama gitu ya, ini ya di Islam gitu ya, mungkin lebih di Islam kita punya Allah, ingat Allah hatimu akan tentram. Jadi ketika ada rasa cemas tidak terlalu berlebihan, kita ubah jadi sesuatu hal yang positif. Ya. Terima kasih Bu Yura. Kembali ke Mbak Dia. Ya. Ya. Berbicara mengenai 8 fungsi keluarga yang sudah dijelaskan Mbak Dia tadi, kan tentu ada keluarga di sini. Ya. Masing-masing punya peran penting di dalam sebuah keluarga. Nah, itu peran pentingnya itu seperti apa di masa pandemi saat ini Mbak Dia? Oh iya. Jadi begini ya, kita kan, tapi itu ya, jangan tadi kan sudah menjelaskan sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Yasmin. Jangan lupa ya untuk teman-teman semua, karena ini ada 3 penanya terbaik, nanti kita akan dapat pulsa loh, 3 orang loh, masing-masing 50.000, lumayan banget. Nanti teman-teman ditunggu ya pertanyaan-pertanyaannya ya di akhir acara nanti. Dan juga ini sudah ada yang bergabung lagi ya. Sudah ada Ibu IPKB Kabupaten Kudus. Halo Ibu IPKB Kabupaten Kudus. Hai, assalamualaikum ya. Selamat pagi dari Penyuluhan Kabupaten Kecamatan Bendosari. Dari Bendosari ya. Halo ya. Ada lagi IPKB. Oh iya, ada Bu Deneti juga, Bu Deneti Sudarman. Ada IPKB Banyumas. Ada Bangga Kencana Kali Gesing, ini Purworejo ini ya. Hai, saya asli Purworejo loh. Ada juga dari IPKB Kabupaten Semarang. Halo, selamat pagi. Ya, setelah kita sapa-sapa semua, ini kembali ya ke pertanyaan Ibu Yasmin tadi tentang peran dan fungsi dari dalam keluarga. Jadi semua anggota keluarga itu seperti yang sudah dibilang oleh Mbak Yuraida tadi, itu semua punya peran masing-masing dan itu semua saling melengkapi. Misalnya peran ayah di situ sebagai sosok seorang ayah, dia seorang panutan. Jadi seorang ayah itu harus berlaku tegar. Jadi pada saat kondisi seperti ini, kalau ayah tegar, semua anggota keluarga yang lainnya akan tenang. Betul Mbak? Iya betul. Akan tenang. Jadi kalau dengan suasana yang hati yang tenang, istri tenang, ibu tenang, anak-anak tenang, otomatis juga akan menjadikan suasana di dalam rumah itu nyaman dan dari kekompakan yang bisa dibangun itu sendiri tadi akan meningkatkan imunitas dari anggota keluarga seperti yang dikatakan oleh Mbak Yuraida tadi. Saya panggil Mbak ya, kita sebaya kok ya. Lalu seorang ibu juga, ibu kan tempat kasih sayang dan curhat dari semua anggota keluarga. Jadi seorang ibu juga harus bisa menenangkan hati anak-anaknya pada
anak-anak bosan, anak-anak tantrum, lalu suami sedang merasa berada di titik terendah. Jadi seorang ibu itu harus bisa mengangkat hati dari seluruh anggota keluarganya. Dan kalau untuk anak-anak, perannya otomatis ya berperanlah sebagai anak-anak pada umumnya, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang penurut, itu akan menjadi surga bagi kedua orang tuanya. Nah, begitu, paling itu ya Mbak. Iya Mbak, ya terima kasih. Nah, tentang kecemasan tadi, kecemasan ya Mbak Dia, siapa saja orang yang rentan atau berisiko terhadap kecemasan atau terganggu jiwa emosional apa? Jadi hampir semuanya itu rentan ya, asalkan kalau kita nggak pengen rentan kena corona istilahnya, kalau kita biar tidak tertular selain melakukan physical distancing maupun social distancing yang seperti dikatakan oleh Ibu Yura, Mbak Yura, maaf jadi ibu lagi. Nah, jadi apa namanya, kita juga harus positive thinking. Jadi kalau yang namanya, kalau kita udah cemas duluan, jadi kalau kan ada yang namanya penyakit psikosomatis itu ya, jadi penyakit yang timbul karena kecemasan. Cuma dengar berita yang agak negatif dikit udah sesak ini hati, udah sesak nafasnya nggak bisa nafas. Terus ada lagi yang larinya ke sakit mah, ada yang pusing. Daripada sakit sendiri, mendingan kan dibawa positif aja. Jadinya kalau kita selalu positive thinking dengan benteng yang kuat, jadinya kita otomatis akan hilang resiko kena coronanya itu tadi. Dengan juga jangan lupa menerapkan PHBS, gerakan germas itu tadi. Ya, CTPS, cuci tangan memakai sabun. Mungkin Ibu Yura mau menambahkan terkait orang yang rentan atau berisiko terhadap kecemasan ini? Iya. Ya, sama seperti tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Dia, rentan, dimana kalau ditanya rentan itu hampir semua rentan gitu ya, dari lansia sampai anak-anak rentan terhadap corona ini tadi ya, apalagi dari sisi kecemasannya gitu ya. Ya, dari remaja juga ya, cemas gitu ya, jika dia tidak bisa melakukan apapun, sudah 1 bulan lebih di rumah gitu ya, dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, mungkin ya ada yang merasa keberatan, ada yang merasa Bu jenuh Bu, setiap hari mengerjakan tugas, stres Bu kalau kayak gini gitu ya, terus gitu ya. Tapi kalau seperti itu juga bagaimana mencari cara biar tidak mulai jenuh gitu ya. Iya. Kalau untuk lansia bagaimana ya? Untuk lansia. Oh ya, lansia ya. Kalau secara kita lihat lansia memang paling rentan ya Mbak Dia ya, karena secara kebalan tubuhnya ya untuk lansia sangat rentan ya. Kalau remaja dia secara fisiknya masih sehat, masih kuat. Kalau lansia secara kesehatan sudah menurun, jadi resiko terkenanya juga lebih tinggi. Tapi juga kalau lansia resikonya lebih tinggi terkena. Cuma mobilitasnya kalau remaja dia kuat tapi mobilitasnya lebih tinggi, sama aja ya. Disuruh di rumah, anjuran rumah. Tapi kadang masih kita lihat di luar banyak yang jalan di luar gitu ya. Jadi kalau ditanya resiko ya jadi sama ya, seperti itu. Untuk Ibu Yura lagi, ini seberapa penting keluarga menjadi benteng pertahanan menghadapi pandemi ini? Iya, keluarga menjadi benteng pertahanan yang kuat gitu ya selama dalam pandemi ini. Ya, kita melihat bahwa stay at home di rumah berarti tidak bisa dilepaskan dari yang namanya keluarga gitu ya. Jadi dimana tadi tetap terkait dengan 8 fungsi keluarga tadi ya, keluarga menjadi benteng pertahanan yang utama ya, di rumah. Bagaimana
sisi di dalam keluarga, kalau saya lihat dari komunikasi gitu ya, komunikasi dalam keluarga gitu ya, antara ayah, ibu dan anak gitu ya, bagaimana komunikasi yang baik gitu ya, sehingga selama dalam pandemi ini merasa nyaman berada di rumah gitu ya. Biasa ketika kondisi sebelum ada pandemi, time-nya dengan keluarga lebih banyak gitu ya. Ketika nanti kita 8 fungsi keluarga bisa berjalan dengan baik, dari agama, kemudian dari sisi kasih sayang dan sebagainya gitu ya, akan merasa nyaman sekali berada di rumah, bisa ngobrol sama ibu, bisa masak sama ibu yang dulunya hal ini tidak bisa dilakukan gitu ya, olahraga dengan ayah ataupun beres-beres rumah bareng-bareng, beres-beres rumah gitu ya, yang sebelumnya tidak bisa dilakukan ya. Ketika jenuh mau ngapain gitu ya, sudah selesai semuanya bu, online, tugas online semua sudah ya, kembali lagi ke keluarga ya, waktu bersama dengan keluarga kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga keluarga bisa menjadi benteng pertahanan gitu ya, kita nyaman berada di rumah gitu ya, komunikasi yang erat antara ayah, ibu dan anak gitu. Terima kasih Ibu Yura. Oke, kita sapa-sapa lagi. Ada PPTY dari PKB Kota Depok. Halo. Hai, Kota Depok. Hai, selamat pagi menjelang siang. Ada Zezur dari IPKB Surakarta. Halo, Hai, Mas Zezur. Ya, Mas Zezur ini suaminya Mbak Ribun. Oh, Suaminya Bu Ribun ya. ada Mbak Penyuluh Oh, Mbak dari Ribun. Ini kayak Kabupaten Kudus. Ya, Kabupaten Kudus. Ada Ohorgun PLKB Jenawi Karanganyar. Ada Rahmat ada Tri Wahyu PLKB Tamau. Hai semua, terima kasih sudah menonton kami dan tetap stay tune di sini. Nah, kita lanjut ke tanya jawab terakhir ya mungkin ini ya. Untuk Yura dan Mbak Dia, tips-tips agar bisa nyaman di rumah. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Dia dulu. Oke, Ibu Yura dulu juga nggak apa-apa. Baik ya, terima kasih Mbak Yasmin. Tips dan trik gitu ya, tips dan trik bagaimana biar kita nyaman, bermanfaat, kemudian juga bisa produktif di dalam rumah gitu ya. Yang pertama gitu ya, kalau mungkin bisa kita praktekkan atau mungkin saya juga harus mempraktekkan seperti ini gitu ya. Yang pertama, jaga kekompakan dalam satu keluarga gitu ya, kompak antara ayah, ibu dan anak tadi ya sebagai tipsnya. Jadi ketika ibu sudah merasa dalam titik kejenuhan gitu ya, mungkin ada yang punya anak kecil, kemudian ibu biasanya bekerja di luar, dia harus di rumah, dia disibukkan dengan segala macam pekerjaan rumah, kemudian yang awalnya dia mungkin dulu tidak sempat melakukan gitu ya, dari masak, kemudian jadi guru PAUD, kemudian jadi beres-beres semuanya gitu ya, sehingga sampai saya pusing gitu di sini. Akhirnya si bapak di sini sebagai ya penolong ya, penyeimbangnya bagi ibu gitu ya, biar tetap oke ya, tetap paras gitu ya. Kemudian dari bapak sendiri ya, tadi titik rendah juga sebagai ibu, kita juga harus bisa memberikan support ya, support gitu ya dalam kondisi seperti ini. Dan anak pun gitu ya, kalau anaknya sudah remaja, sudah besar juga bisa saling membantu. Jadi intinya masing-masing keluarga, masing-masing anggota keluarga dia menyadari perannya masing-masing, saling menjaga kekompakan, saling support ya. Jadi tipsnya yang pertama, yang kedua tadi ya, positive thinking gitu ya, positive thinking. Kita pandang semua itu dari sisi positif ya. Selama pandemi ini apa sih yang positifnya bisa kita ambil gitu ya? Iya, positifnya saya bisa bersama keluarga, saya bisa bermanfaat di keluarga saya bisa
mungkin dulu hal-hal yang tidak bisa saya lakukan gitu, bisa saya lakukan saat ini. Saya bisa bermanfaat bagi keluarga saya gitu ya. Positive thinking dalam pikiran kita bahwa insya Allah corona ini akan segera berakhir. Jadi persiapan kita Ramadan gitu ya, besok gitu ya, udah Ramadan itu insya Allah kita jalani dengan khusyuk gitu ya. Jadi positive thinking sehingga imun kita juga akan meningkat ya, pada sesuatu dari hal yang positif gitu ya. Kemudian yang ketiga gitu ya, ada 5 tips ya. Yang ketiga, dalam sehari-hari setidaknya kita punya jadwal harian gitu ya. Bukan berarti jadwal itu kita tulis secara terlek, tapi jadwal itu fleksibel aja. Setiap hari kita punya bayangan gitu ya, besok saya mau apain gitu ya. Di rumah bukan berarti kita santai-santai gitu ya. Kalau di luar work from home gitu ya, kita punya pekerjaan, ada waktunya untuk pekerjaan kita, ada waktunya untuk anak, ada waktunya untuk hal yang lain gitu ya. Jadi punya jadwal gitu ya, jadwal, dan ada biar hari ini ada target sesuatu ya, saya mau buat apa gitu ya, sesuai dengan passion kita aja, sesuai dengan minat kita aja apa gitu ya. Yang keempat gitu ya, mungkin aktivitas di luar pekerjaan kita sehari yang menyenangkan gitu ya, aktivitas yang positif dan menyenangkan ya. Kalau anak-anak remaja mungkin aktivitas sehari-hari anak-anak sudah punya jadwal masing-masing, dan daring pembelajaran online itu ini gitu ya. Kadang merasa jenuh, ya bolehlah kita punya waktu tersendiri ya, istilahnya time-nya gitu ya, me time-nya kita gitu ya. Mungkin bisa dengan hal-hal yang lain, baca buku, novel gitu ya, atau memasak, ataupun apa ya, kalau anak-anak remaja apa ya, nonton drama gitu ya, main musik drakor ya. Drakor ya. Oh ibunya. Dua-duanya bareng-bareng nonton drakor sama anak ceweknya. Ya. Suatu hal yang pasti positif dan menyenangkan itu seperti apa gitu ya. Kita butuh waktu khusus tuh untuk ngaji gitu ya di luar itu. Oke, jadi silakan cari aktivitas sesuatu yang menyenangkan bagi kita, itu apa ya, ditanya seperti apa. Kemudian yang terakhir ya, meskipun di rumah kita juga harus menjaga kesehatan fisik juga, tidak hanya tidur tok gitu ya. Olahraga gitu ya, olahraga ringan di pagi hari sambil berjemur, olahraga ringan ya, olahraga di dalam rumah aja gitu ya, di sekitar rumah, tidak usah keluar. Kita lakukan olahraga yang ringan berada di sekitar rumah gitu. Iya, kalau menurut saya seperti itu. Nanti mungkin Mbak Dia bisa melengkapi ya, menambah lagi tipsnya apa ya yang bisa kita nyaman di rumah seperti apa gitu ya. Enggak sih, Mbak Dia. Jadi teman-teman ya, teman-teman semua, saya cuma ingin menambahkan dikit aja kok tipsnya agar kita selalu nyaman di dalam rumah. Jadi karena kita biasa di luar, terus kita berada di dalam rumah, jadi kondisikan kalau tempat kita, rumah kita itu satu ruangan khusus yang mirip tempat kerja kita. Mungkin kalau yang bagi workaholic ya, biasanya dia bekerja, tiba-tiba dia harus bekerja di rumah, kondisikan satu ruangan tersendiri untuk seperti ruang kerja di kantornya. Itu untuk orang tua. Jadi mungkin ya kalau untuk anak-anaknya agar bisa nyaman, ada sesi khusus ya, meluangkan waktu. Kalau dulu nggak pernah bisa makan bareng, mungkin sekarang bisa 3 kali makan bareng. Jadi sarapan, makan siang, makan malam itu bisa bareng-bareng terus. Nah pada saat makan itu kalau bisa saling berinteraksi, saling bercanda, dan kalau sambil juga saling menggoda lah istilahnya. Kalau misalnya kalau saya punya anak kecil ya di rumah ya, kan dia juga kadang-kadang juga suntuk di rumah. Jadi gimana dia di rumah dapat pekerjaan, dapat tugas dari PAUD-nya, sementara dia nggak mood, wah ini malah petaka bagi emaknya ini. Gimana nih caranya biar dia bisa membuat PR-nya tanpa bantuan, ya dibantu emaknya sedikit, cuma bukan pekerjaan emak, istilahnya begitu.
Jadi kita harus bisa mengambil waktu, mengambil misalnya kalau orang Jawa bilang digoleki selai bocah yang bisa nyaman. Jadi pas ini dia moodnya bagus nih, kita ajakin, kita pancing-pancing. Ayo dek, kita main ini dek, tempel-tempel. Nah itu bisa juga. Tadi juga Mbak Yura juga bilang meluangkan waktu bersama dengan menonton film. Menonton film tapi di rumah. Jangan menonton berita terus ya. Kalau menonton berita terus, jadi kita kadang-kadang jenuh dengan adanya berita di TV itu. Terus kalau satu lagi, turunkan standar ibu di dalam rumah. Standar ibu kan biasanya rumah rapi, bersih, nyaman. Kalau istilahnya baju kotor nggak ada yang menumpuk dan lain sebagainya, itu turunkan standarnya. Jadi kalau kita terlalu menuntut terlalu tinggi dengan kondisi rumah, akhirnya ibu itu akan selalu marah-marah dan marah-marah terus, dan ini tidak baik untuk kondisi psikis suami maupun anak-anaknya juga. Paling itu. Terima kasih Mbak Dia, Ibu Yura atas tips-tipsnya. Banyak sekali ya tips-tipsnya yang bisa dibagi buat kita semua. Oke, sebelum lanjut ke sesi pertanyaan, kita salam-salam lagi. Ada Mintasih 8 PLKB Klaten. Halo Ibu Mintasih. Terus ada Cukesih PLKB 123. Selamat siang Ibu. Ada Ibu Tuti Triwulandari. Halo Ibu. Hai Ibu Tuti Triwulandari. Ada Rahayu Slamet. Dan ada Darti Putri 92. Oh, ini kayaknya ini ya, kader-kader ini. Iya mungkin ya. Kader ini, saya kenal ini kayaknya. Oke, tak terasa diskusi kami sudah selesai. Nah, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Tapi sebelumnya, saya infokan lagi, ada giveaway untuk 3 penanya terbaik, masing-masing pulsa 50.000 yang akan diumumkan setelah tayangan ini selesai. Oke, langsung saja ke sesi pertanyaan. Yang pertama ada Ibu atau Bapak ini ya, Nurhayan Zian. Bagaimana cara menyikapi tugas WFH kita dengan anak yang Mencari perhatian khusus, mencari perhatian. Menambahkan dikit aja. Nah, kalau pas tadi sudah ada pembagian tugas tapi ternyata pada saat pembagian tugas itu ternyata suami kita atau pasangan kita tidak bisa gantian, tidak bisa tos istilahnya. Ayo tos gitu kan. Kalau di rumah saya biasanya gitu, tos ya. Nah, kalau gitu mana yang lebih membutuhkan bagi anak kita tersebut, itu lebih membutuhkan siapa? Ke ibu atau ke bapak? Jadi kalau ke ibu dulu, kalau lebih ke ibu ya kita hentikan dulu WFH kita, letakkan dulu pekerjaan kita tahu dulu maunya dia apa. Lalu setelah dia tenang, setelah dia mau sudah enjoy dengan aktivitasnya sendiri, baru kita lanjut lagi WFH. Atau sebelum anak mulai tantrum, mulai bosen di rumah, berikan aktivitas yang kira-kira dia nggak akan bosen. Misalnya dengan memberantakin rumah, dia nggak akan bosen. Kalau yang namanya anak kecil kalau disuruh berantakin rumah itu betapa senangnya dia. Seneng banget itu. Suruh ngambil mainan yang di sana, suruh disebar aja udah nggak apa-apa. Nanti tinggal kalau dia sudah tenang, sudah bisa sudah tidur siang misalnya, baru kita beresin semua. Ya memang agak capek, tapi ya sudahlah daripada kita stres sendiri. Paling itu ya, mungkin bisa memuaskan ya jawaban kami. Ya, terima kasih Ibu Yura dan Mbak Dia. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ada dari KB Cipogo, Boyolali. Kebiasaan apakah yang sekiranya bagus untuk dilanjutkan bagi kita dan keluarga dalam hikmah pandemi ini? Monggo, siapa dulu yang menjawab? Saya dulu ya. Ini dari Kabupaten Cepogo Boyolali, dari KB Cepogo Boyolali. Jadi hikmah yang bisa kita ambil nanti ya, yang ternyata dalam situasi pandemi ini banyak loh kegiatan-kegiatan positif dalam keluarga
yang nantinya bisa dilanjutkan nanti pada saat pandemi itu telah berakhir. Misalnya makan bersama, ya, terus komunikasi, menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak maupun dengan kakak dan adiknya. Kan biasanya kan waktunya kan kadang-kadang kalau pas kita biasa nggak BM kan nggak match ya antara anak dengan orang tua, kakak dengan adiknya. Jadi kadang-kadang adik itu juga butuh sosok seorang kakak juga. Padahal kakak udah sekolah dari pagi sampai sore, ketemu adiknya udah capek. Kalau mau mainan sama kakaknya, udah sana minggir-minggir kan biasanya gitu. Nah ini mungkin kalau karena sudah terbiasa dengan interaksi antara kakak adik, orang tua dengan anak yang lebih intens, nanti kalau sudah kembali ke kehidupan normal, insya Allah ya secepatnya, mungkin itu akan terus berlanjut. Dan ya satu lagi, selain tadi makan dan kebiasaan bersama komunikasi ya, dan lagi mungkin bisa dengan sharing dengan orang oh tua. iya, itu sharing juga komunikasi ya, dengan itu loh nonton bareng. Jadi nonton bareng di rumah, quality time-nya diperbanyak lagi. Dan nanti misalnya tiap malam minggu, ayo kita nggak usah pergi, kita nonton aja di rumah gitu. Kita pilih film yang bagus, kita nonton bareng. Nanti kalau udah bisa diambil hikmahnya. Mungkin nggak usah nonton yang bagus-bagus amat, film-film lama aja juga nggak apa-apa. Mungkin ada tambahan dari Ibu Yura? Baik ya, tadi sudah disampaikan sama Mbak Ki ya, kebiasaan bagus yang perlu dilanjutkan selama pandemi ini. Ya, jadi sesuatu yang dilakukan bersama yang awalnya tidak dilakukan bersama tadi ya, udah makan bersama, ya mungkin dari sisi ibadah gitu ya, bisa tetap dilanjutkan bersama-sama gitu ya. Jadi dalam keluarga gitu ya, tadi makan bersama, kemudian aktivitas dilakukan bersama, berolahraga bersama, nonton film gitu ya, olahraga bersama. Dulunya nggak bisa, sekarang bisa, besok bisa dilanjutkan terus. Jadi ada waktu khusus untuk keluarga gitu ya. Jadi kembali lagi ke keluarga, tidak sibuk dengan dirinya ya, ibadah apapun ya. Oh ya, bisa juga gitu ya, berhemat gitu ya, hidup hemat ya, dimana bagaimana kita mengatur keuangan dalam kondisi seperti ini ya, hemat bisa kita hal-hal kebiasaan bagus bisa kita lanjutkan untuk seterusnya gitu ya. Terima kasih. Next pertanyaan dari Aristona Jolida. Ciri psikologis lansia adalah post-power syndrome. Bagaimana mengedukasi lansia di masa pandemi karena lansia dijauhkan dari lingkaran sosial di mana lansia itu berada? Mungkin dari Ibu Yura dulu atau Mbak Dia? Gantian gitu ya, baik. Lansia gitu ya, di mana lansia post-power syndrome dan tadi Mbak Yasmin untuk bahwa post-power syndrome ya. Ciri psikologis lansia adalah post-power syndrome. Ya. Bagaimana cara mengedukasi lansia di masa pandemi seperti ini? Karena lansia itu kan memang dijauhkan dari lingkaran sosial di mana lansia itu berada. Jadi kan memang lansia itu harusnya di rumah aja. Iya, benar. Iya. Tadi ya di awal tadi kita sudah diskusikan bahwa memang lansia secara fisik rentan sekali gitu ya untuk dalam masa pandemi seperti ini. Tapi bagaimana mengedukasinya, karena ya udah kalau orang tua itu di rumah gitu ya, di rumah aja ya, bisa kita berikan pengertian mungkin secara halus gitu ya, bukan berarti hanya lansia di rumah gitu ya, semuanya kita stay at home, semuanya di rumah, tidak hanya lansia saja gitu ya, tapi memang secara kesehatan gitu ya, secara kesehatan itu sangat rentan. Jadi ya mari kita ikuti anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah demi kebaikan kita semua gitu ya. Kita prihatinkan bahwa tidak semuanya, bahwa semuanya itu harus di rumah. Jadi memang kita mengurangi kerumunan gitu ya, social distancing. Kita kasih pengertian. Dikasih hiburan. Boleh
ceria gitu ya di rumah kita Iya, bisa senang-senang ya di rumah juga bisa. Iya. Seperti itu. Dari pertanyaan dari Umatin Fadilah ini, gimana cara mengelola konflik dalam keluarga yang mungkin muncul selama pandemi karena adanya keterbatasan ruang pribadi di rumah, tekanan psikologi dan pemicu konflik lainnya selama di rumah saja. Bisa diulang lagi. Ya, mengelola konflik dalam keluarga yang mungkin muncul selama pandemi. Ya, mengelola konflik selama di rumah gitu ya. Dalam 1 bulan lebih kita berada di rumah, ya tidak mungkin ya tidak ada konflik ya. Konflik-konflik itu pasti muncul gitu ya. Konflik itu pasti muncul tadi di mana kalau Mbak Dia tadi bagaimana ketika punya anak kecil harus lebih konfliknya kan lebih mulai konfliknya lebih harus kompleks gitu ya, konfliknya lebih kompleks. Bagaimana mengelola konflik itu? Ya di sini tadi tetap kembali lagi ke kalau dari saya komunikasi ya, komunikasi dalam satu keluarga. Ada masing-masing punya peran masing-masing ya. Jadi ketika ibu merasa sudah jenuh, bapak yang membantu, begitu pun juga seperti itu gitu ya, mengelola konflik. Jadi ketika yang satu merasa sudah dalam titik kejenuhan, yang satu bisa membantu gitu ya. Komunikasi yang baik gitu ya antar sesama anggota keluarga di situ gitu ya. Jadi ketika ya konflik terus ya karena kondisi yang seperti ini kita ya jenuh seperti itu gitu ya. Tadi ya sedikit luangkan waktu memang untuk kita refreshkan dulu ya di time-nya gitu. Itu dari Mbak Tia. Ya ini saya tambahkan dikit aja ya karena waktunya juga tinggal sedikit. Jadi kalau untuk mengelola konflik tadi ya terutama dengan ruang yang terbatas. Jadi perlu ditegaskan kepada seluruh anggota keluarga. Jadi kalau misalnya ruang belajarnya cuma 1 untuk 3 orang anak atau lebih dari 2 orang anak ya, dikasih pengertian, Mas sekarang kamu yang pakai, Kak sekarang yang pakai, tapi jangan lama-lama, ya harus fokus dalam belajar, dalam mengerjakan tugas, nanti gantian sama adiknya. Jadi itu untuk ruangnya. Dan mungkin kalau yang untuk ayah dan ibunya juga harus begitu ya. Intinya semuanya komunikasi. Dan harus pintar-pintar menjaga stres. Iya, jangan sampai stres. Benar-benar. Stres nanti nggak waras. Mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita sudah hampir habis. Ada pertanyaan dari online 7095. Bagaimana kita para kader dapat mensiasati menjaga kesertaan KB aktif bagi para pus atau memberi pelayanan pendampingan prima ketika adanya pandemi dan harus di rumah aja, terutama bagi daerah zona merah. Ini mungkin untuk Mbak Dia. Iya. Jelaskan. Iya. Dari online 75 ya. Iya. Oh ya. Dan ini cara menjaga kesertaan KB ya. Jadi secara secara istilahnya. Jadi kalau KB-nya dulu FKJP-nya dilihat dulu apa. Kalau memang waktunya masih lama, kalau memang nggak ada keluhan, nggak usah kontrol. Misalnya IUD implan, ternyata ini masih aman-aman saja, waktunya masih agak lama. Tapi kalau yang implan harus bongkar pasang, ya terpaksa kita harus mengkondisikan, kita janjikan dulu sama tenaga kesehatan, tenaga medisnya untuk kapan mau bongkar pasangnya. Kalau suntik, kalau memang masih memungkinkan, ya bisa. Kalau bisa nanti ke bidan praktek swasta aja ya. Kalau yang untuk suntik dan pil, kalau pil bisa beli sendiri. Cuma yang rentang untuk putus KB sebaiknya jangan gunakan karet kondom sebagai penolong. Karena jangan sampai setelah pandemi ini berakhir nanti adanya baby boom. Iya. Nanti banyak yang positif hamil ya setelah corona ini berlalu. Paling itu ya Mbak ya. Mungkin juga bisa dengan pendampingan
dengan Oh iya, pendampingan pendampingan dari dari kader untuk calon akseptor agar ngampet dulu gitu, ngampet dulu. Jangan Oke. Kalau ngampet mungkin nggak bisa ya, mungkin kalau kader ya paling mendampinginya mungkin secara online, secara di WA lah dan lain sebagainya. Atau Misalnya jaga jarak. kader ya kalau jaga jarak dengan suami kasihan nanti ya, kasihan aseptornya ya. Jadi kader-kadernya itu memantau aseptornya dengan kalau tidak bisa dikunjungi secara langsung ya kita melalui media sosial, melalui online ya, melalui WhatsApp atau melalui SMS atau telepon. Jangan lupa kalau memang KB-nya sudah hampir habis nanti beli kondom dulu ke apotek. Kalau untuk terpaksanya harus bongkar pasang ya kita membantu menghubungkan dengan tenaga medisnya agar bisa mendapatkan pelayanan yang lebih prima lagi. Mungkin untuk kondom bisa minta di balai penjualan juga bisa. Mungkin satu lagi pertanyaan, tinggal 4 menit. Ada pertanyaan dari Farin. Adakah tips bagi keluarga yang terdampak secara ekonomi agar fungsi-fungsi keluarga tetap berjalan dengan baik? Ibu Yura dulu mungkin, Miss, atau Mbak ya? Mau diulangi Bu? Tips bagi keluarga yang terdampak secara ekonomi agar fungsi-fungsi keluarga tetap berjalan dengan baik. Keluarga yang dampak secara ekonomi gitu ya, karena kita lihat sendiri dalam kondisi seperti ini gitu ya, dari sisi manapun kita mengalami dampak gitu ya, mengalami dampak di sisi tadi yang ekonomi. Tipsnya seperti apa biar delapan fungsi keluarga itu tetap bisa dari segi tetap berjalan, tetap berjalan. Iya betul. Kalau sisi ekonomi seperti ini ya, banyak PHK dan sebagainya, juga kita harus yang pasti satu pandai dalam mengelola keuangan gitu ya, keuangan rumah tangga ya, mengelola hidup hemat tapi juga tetap hemat tapi tetap kita makan bergizi dan sebagainya. Tapi dalam pengeluaran yang tidak penting kita gunakan dulu ya untuk kondisi ekonomi yang saat ini kita hadapi gitu ya. Mungkin kalau sampai itu kita juga harus kreatif juga gitu ya, masa seperti ini gitu ya, kita bisa memanfaatkan online gitu ya, memanfaatkan online gitu ya. Mungkin kita bisa menawarkan sesuatu lewat online, jadi bisnis lewat online ketika di rumah, ekonomi tetap berjalan. Jadi mungkin bisa menawarkan sesuatu lewat online ya, sehingga ada pemasukan, dan ketika ada pemasukan ekonominya jadi tetap berjalan dan seimbang semuanya gitu. Kalau dari mungkin bisa mengasah skillnya dari PHK dari Carmen, bisa menjahit mesin di rumah juga bisa. Iya, jadi bisa. Kita juga harus kreatif gitu ya di masa seperti ini. Pinter-pinternya kita seperti apa ya? Terima kasih yang sudah bertanya. Mohon maaf apabila pertanyaan teman-teman nggak bisa dibacakan semuanya karena terlalu banyak dan waktunya mepet. Mohon maaf sekali. Kami infokan lagi, ada giveaway bagi penanya terbaik 3 orang, masing-masing pulsa 50.000 yang akan diumumkan setelah tayangan ini selesai. Oke, terima kasih kepada para narasumber. Acara sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Ibu Yuraida, terima kasih sudah datang, sudah berbagi ilmu dengan kami. Ya, Mbak Dia juga sharingnya ilmu, terima kasih. Tim IPKB Sukoharjo yang ada di ruangan ini, mana suaranya? Terima kasih semua. Kami dari tim IPKB Sukoharjo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu next project kami selanjutnya. Berencana itu